Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dong, duduk. Kita lanjutin baca hadis setiap ba'da subuh. Kita dari Arba'in An-Nawawiyah kita sudah selesai sekarang. Dari kitab Syama'il tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita udah bahas di kemarin tentang kitab ini kitab apa? Kitab yang isinya tentang kumpulan hadis tentang dari mulai ciri-ciri fisik Rasulullah, kemudian gimana perilaku dan budi pekerti Rasulullah. Penulisnya juga udah kita bahas kemarin, yaitu Imam Tirmizi. Siapa Imam Tirmizi, kualitasnya, ya kan, keulamaannya di zamannya. Muridnya siapa kemarin? Imam Tirmizi muridnya siapa? Muridnya Imam Bukhari, ya, muridnya Imam Bukhari. Dia penulis, salah satu ulama hadis yang masuk di dalam pengelompok. Kalau dikelompokkan ulama hadis itu ada namanya kitab-kitab yang disebut dengan kutubus sittah, ya, kitab yang 6, ya, kitab yang 6, kitab hadis yang 6, penulisnya 6 orang ulama hadis yang jadi rujukan kaum muslimin, ya. Ada Sahih Bukhari, lalu kitab Sahih Muslim, lalu kitab Sunan Ibnu Majah, Abu Daud dulu, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Itu kitab yang 6 dari 6 ulama. 2 sahih yang sering disebut sahihain gitu ya. Dua kitab sahih, ya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dan 4 kitab sunan. Nama kitabnya Sunan, kumpulan hadis dari 4 orang ulama, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai, yang sering disebut juga sebagai Ashabus Sunan, ya. Nah, itu Imam Tirmizi salah satu di antara yang 6 tadi. Kitabnya yaitu Sunan, dan dia salah satu ulama yang 6 jadi rujukan dalam ilmu hadis. Nah, salah satu karya terbesarnya adalah kitab Syama'il ini, yang bahkan kemarin dibilang oleh ulama sebagai kitab terbaik dalam bidang ini, ya, yang pernah ditulis. Kita udah mulai 4 hadis kemarin tentang bentuk tubuh, bab 1 tentang bentuk tubuh Rasulullah. Apa aja kemarin bentuk tubuh Rasulullah? Tidak terlalu tinggi, tapi tidak juga terlalu pendek. Jadi tingginya sedang. Lalu yang kedua apa? Rambutnya ikal. Ya, tidak lurus, kaku, dan juga tidak keriting. Ya, jadi ikal rambutnya. Yang ketiga apa, Khalifah? Yang ketiga? Rambutnya sedaun telinga. Nah, ya, rambutnya sampai ke daun telinganya, sisi sampingnya, sisi belakangnya sampai sebahu. Terus apa lagi? Ya. Rambutnya kehitam-hitaman. Ya. Apalagi dapati? Ubannya 20 lembar. Ubannya 20 lembar. Uban di rambut kepala dan di janggutnya tidak lebih dari 20-an lembar. Itu berapa tuh? 5 ya? Yang keenam apa? Kulitnya tidak putih bule, tidak sawo. Kulitnya tidak putih bule, ya, artinya nggak putih pucat dan tidak sawo matang. Ya, jadi nggak kayak kita, ya, nggak sawo matang. Putih tapi putihnya bagus, ya, nggak putih kayak orang bule, ya, putih pucat dan juga tidak sawo matang. Jadi putihnya bagus. Lalu apalagi kemarin? Kukunya lebar.
Apa? Bahunya Bahunya bidang. Bahunya bidang, artinya bahunya tuh lebar dan kekar. Ya. Itu namanya bidang, itu biasanya begitu. Bahunya bidang. Apalagi? jalannya cepat. Nah, jalannya cepat. Ya. Jalannya cepat. Kemarin seperti Abi bilang, Umar bin Khattab bilang ciri orang beriman ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Jalannya cepat. Jalannya cepat. Yang pertama itu kali Apa yang pertama, Khalifah? itu masalah. Idza takallama asma. Kalau dia bicara, orang dengar. Dia punya wibawa. Yang kedua, wa idza masya asra. Kalau jalan dia cepat, kayak orang turun dari gunung jalannya. Yang ketiga, wa idza daraba auja. Kalau dia memukul, maka akan terasa sangat menyakitkan sekali. Artinya apa? Pukulannya keras, ya kan? Dan tenaganya kuat. Tadi udah belum? Masih ada ciri lagi ya? Nggak? Dari 4 hadis kemarin. Ciri Rasulullah. 5 masih ada. Apa satu lagi? Perutnya udah belum ya? Belum. Belum ya? Apabila dia memakai baju merah, Oh iya. Jika dia memakai baju merah, maka tidak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah yang pernah dilihat. Ya. Itu kata siapa? Yang meriwayatkan? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Ya, pelayannya atau khadimatnya Rasulullah SAW. Abi, Hah? kalimatnya cewek. Iya, khadim. Ya kan? Apa? Pelayan, intinya pelayannya Rasulullah SAW. Abi leher ada nggak? Belum ada lehernya. Belum, lehernya belum. Ya. Nah, sekarang kita masuk hadis kelima. Ya, hadis kelima. 2 aja nih, hadisnya panjang soalnya yang ke-6. Ya. Iya, baca artinya aja. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Jadi riwayatnya ini nih dari orang-orang terdekat bener gitu. Anas bin Malik, ya kan, pelayannya, ya kan. Kemudian sekarang dari Ali bin Abi Thalib gitu, keponakannya dan termasuk orang yang terdekat karena keponakan, sepupunya karena satu rumah, ya kan. Sebab Abu Thalib sebelum dari kecil, ya kan, atau dari usia remaja lah ya, dia tinggal sama Rasulullah kan, seperti itu. Dari Ali bin Abi Thalib. Ini hadisnya pendek nih, dibaca enak juga hadisnya. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasir. Shashnul kaffaini wal qadamaini. Dakhmur ra'si dakhmul qaradi. Dakhmul ra'si dakhmul qaradisi tawilul masrabati idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bitawili wala bil qasir. Ya, jadi perawakannya tidak tinggi tapi juga tidak pendek. Ini masih ngulang yang kemarin. Udah kan ya? Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Tapi enggak jangkung, lewat tinggi gitu ya, dan juga enggak pendek. Kemudian apa lagi? Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Ya, bukan kapalan ya. Maksudnya terasa tebal tuh, kalau telapak tangan dan telapak kaki terasa tebal tuh ada ciri yang pertama tuh, itu tanda orang yang tubuhnya atau kulitnya tuh keras. Artinya dia kuat. Jadi
Jadi nggak lembek gitu. Tanda kulitnya atau tubuhnya tuh keras. Yang kedua, tanda bahwa di dalam hidupnya dia tidak bersenang-senang, nak. Tidak hidup dalam kesenangan, ya. Tapi hidupnya betul-betul penuh dengan kerja keras, dengan perjuangan. Coba lihat petani-petani di kampung, ya, pegang tangannya. Tangannya nggak kapalan, tapi tangannya tuh keras, terasa kulitnya tuh kayak tebel gitu. Makanya kalau dipukul kuat dia. Dan itu bukti apa? Karena petani itu memang hidupnya penuh dengan kerja keras. Tiap hari dia ke ladang. Coba kalau kita yang ke ladang, bentaran juga tangan lecet, pegang pacul, atau nanti kapalan tuh kan, muncul kapalan-kapalan. Kapalan tuh kulit-kulit yang menebal hanya di bagian-bagian tertentu. Tuh kalau kapalan nggak semuanya satu telapak tangan tuh kapalan, nggak. Kalau kapalan tuh biasa di bagian-bagian tertentu tuh, di apa yang nonjol-nonjol nih gitu. Di apa, di sudut-sudut. Gimana cara nonjol? Ya karena sering megang sesuatu yang keras tuh bisa kapalan. Nah, ini kayak nih bekas kita duduk nih di telapak kaki nih. Ini kapalan namanya nih. Bagian-bagian yang menonjol, tertekan dia atau sering dipakai buat megang, dia biasanya kapalan nih di sini nih, di pangkal-pangkal jari biasanya. Kayak gini nih harus. Bukan, maksudnya cara kulitnya keras. Ya tadi tanda bahwa di dalam hidupnya dia penuh dengan perjuangan. Orang kalau sering berjuang, sering megang pedang ketika dia harus berjihad, ya kan? Atau apa, pokoknya hidupnya tuh nggak seneng gitu, bukan nggak seneng, artinya hidupnya tuh nggak santai, nggak diisi dengan kesenangan. Biasanya orang kalau yang hidupnya nggak ada perjuangan tuh tangannya halus, kayak tangan perempuan yang dipingit tuh nggak pernah kerja, nggak pernah ngapain. Bukan, kan kalau kita ke ladang kan kita kapalan. Nah itu kalau setiap hari kapalannya hilang. Enggak, bukan. Jadi bukan kalau setiap hari kapalannya hilang, tapi artinya tangannya itu sering digunakan untuk melakukan pekerjaan yang ini nak, yang keras gitu. Hilang nggak? Pekerjaan yang berat. Bisa hilang nggak gitu tangannya? Gitu. Bisa hilang nggak kapalannya gitu? Enggak, maksudnya kalau bedanya kapalan, nak, kalau yang kulit keras itu. iya. Nah kan kita kalau cariin terus kan ada kapalan. Nah, gimana cara kerasnya? Kapalan. Jadi kalau makin sering dia bekerja, ya kan, makin sering dia melakukan hal-hal yang berat, itu makin kuat, nak, kulitnya. Makin kuat, itu pasti makin kuat. Sama kayak pendekar yang biasa bela diri, lama-lama tuh kulitnya keras. Yang Abi bilang kemarin tuh, kalau latihan lagi gini, awalnya mungkin lembek, sakit, tapi lama-lama nanti keras dia. Itu maksudnya. Dia sering olahraga, dia sering melakukan pekerjaan yang berat. Jadi kerasnya tuh keras karena otot-ototnya keras. Bukan karena kapalan. Aku suka bilang kata kapalan. Iya, enggak. Abi ngerti Mas Oliva. Gimana caranya supaya itu kan? Gimana caranya supaya keras kan? Tadi kalau kita sering olahraga, sering berlatih, tadi di tangan jangan dimanjain. Jangan yang dipegang cuma buat main-main doang, tapi sering berlatih. Kayak yang kita nonton Osman tuh keras dia. Kenapa? Dari kecil dia sering berlatih pedang, sering olahraga berkuda. Nah itu yang bikin otot dan kulit itu terasa keras. Nah, ya. Jadi seakan-akan dipegang rasanya kayak tebel, padahal bukan kulitnya tebel, bukan. Maksudnya tuh keras gitu. Ya, jadi bukan kulitnya tebel. Jadi saking ototnya, saking kuatnya, saking kerasnya,
terasa kayak tebel gitu dipegang. Ngerti? Khalifah ngerti nggak? Jadi kalau sering berlatih, sering bela diri, tangannya sering dipakai untuk yang baik, yang kuat, lama-lama tangannya kuat. Ya, makanya olahraga itu penting, ya. Apalagi kata Ali bin Abi Thalib, kepalanya besar. Artinya kepalanya nggak kecil, nggak mungil. Besar tapi bukan berarti lebih besar dari orang pada umumnya ya, tapi artinya kepalanya besar, ya kan, sebagaimana kepala-kepala orang yang jadi gini, biasanya nih ya, kepala itu besar berkaitan dengan volume otaknya. Nah, otak itu volumenya bukan volume, otaknya itu makin berkembang, maka makin besar kepalanya. Artinya apa? Menunjukkan dia cerdas, dia pintar. Ya, kepalanya besar. Demikian pula tulang persendiannya. Tuh, nih, tulang persendian. Ini tulang persendian namanya. Nih, ini persendian. Persendian itu, ya, dia akan besar kalau dia sering dilatih. Dan orang kalau punya tulang persendian besar, tandanya badannya besar. Ya, karena nggak ada orang yang tulang persendiannya besar, badannya kurus. Karena nanti kelihatan nih bonggol tulang gede-gede gitu. Lututnya gede, kelihatan pahanya kecil. Ya, artinya apa? Kalau dibilang persendiannya besar, tandanya badannya pun besar dan kekar. Apalagi kemudian kata Ali, bulu dadanya memanjang. Bulu dadanya memanjang. Artinya bulu dadanya lurus. Ada kalau bulu dada biasanya kan keriting. Bulu dada kan meringkel-meringkel umumnya orang. Tapi ini bulu dadanya memanjang. Memanjang itu artinya bulu dadanya lurus. Ya. Tapi bukan berarti panjang banget kayak rambut, enggak. Tapi bulu dadanya tuh halus dan lurus, gitu. Sehingga dia memanjang. Ya. Jadi dilihatnya bagus. Terus apa lagi kata Ali? Kalau beliau berjalannya seakan sedang turun ke tempat yang rendah. Nah, ini proses yang dibilang sama Umar bin Khattab, ciri orang beriman. Berjalan di sini terjemahannya kayaknya nggak tepat nih. Berjalannya gontai. Kalau gontai itu kan, iya, gontai itu artinya dia bergoyang. Jadi kalau jalan tuh apa sih, kayak orang kayak Bamsi. Kayak Bamsi Bay. Jalannya gontai itu artinya bergoyang-goyang tubuhnya, ya kan? Dan saking cepatnya. Jadi orang kalau jalannya itu tuh saking cepatnya sehingga seakan-akan kata Ali sedang turun ke tempat yang rendah. Kayak Khalifah turun panggung. Kayak yang Abi bilang, yang Umar bin Khattab bilang kan, ciri orang beriman itu wa idza masya asra, jalannya tuh cepat seperti orang yang turun dari gunung. Turun gunung kan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah kan. Jadi jalannya cepat, nggak lelet, nggak pelan, ya kan? Nggak lemas. Jadi jalannya gagah gitu. Lihat kan kalau Bamsi jalan kan? Itu ya. Terus apa lagi? Apalagi kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah aku melihat orang seumpama beliau, baik sebelum maupun sesudahnya. Kata Ali, tidak pernah aku melihat orang seumpama beliau, baik sebelum atau sudah. Seumpama beliau itu maksudnya apa? Seperti yang udah disebutin sama Ali ciri-cirinya. Biasanya orang punya satu ciri tapi dia nggak punya ciri yang lain. Tapi ini hampir semua ciri keutamaan Rasulullah punya. Apa? Tadi tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi ideal. Nah, orang ketinggian tuh nggak enak dilihat, kayak jerapah, jangkung, ya. Orang kependekan juga nggak enak dilihat. Tapi kalau orang dia pas, ya kan,
sedang kayak Abi gitu kan. Tinggi, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu pendek ya. Terus begitu tadi ya kan, telapak tangannya itu dan telapak kakinya terasa tebal ya kan, artinya dia keras, dia kuat. Udah gitu tadi dia pintar ya kan, dia cerdas. Kemudian tulang persendiannya besar, artinya badannya pun besar. Terus bulu dadanya bagus ya kan, jalannya pun tadi gagah gitu kan dan cepat. Nah, itu kata Ali, nggak pernah ada orang yang aku lihat punya ciri yang semua yang baik itu ada di sana. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail dari Abu Nuaim, dari Al-Mas'udi, dari Utsman bin Muslim bin Humuz, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dah, satu aja saja dah ya. Jadi satu, tapi nambah berapa nih? Yang tinggi udah ya, telapak tangan dan telapak kakinya tebal dan keras, kemudian kepalanya besar dalam arti dia cerdas, pintar, lalu kemudian tulang persendiannya juga besar, artinya dia badannya besar dan kuat, kemudian bulu dadanya memanjang gitu ya, artinya lurus ya. Kalau berjalan ya kan, kalau berjalan tuh badannya bergerak gitu, enggak jalan badan tadi. Nah, jadi jalannya tuh ya, jalannya tuh badannya bergerak gitu ya, gagah ya kan, dan cepat. Itu makanya Abi bilang jalan jangan uminya aja jalannya cepat ya kan, seperti itu. Yang bisa ngimbangin jalan Abi cuma Umi. Abi cepat jalannya, tapi Umi bisa ngimbangin walaupun nggak bisa ngelewatin tapi bisa ngimbang. Ya. Ya. Itu aja ya. Cukup dari kita. Hari ini baca satu hadis saja. Jadi kita sudah hadis kelima dari kitab Syama'il. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.